Ya telah kaget. Bertemu lagi dengan kita. Monggo Mas Ibnun. Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan Selak Isuk. Oke, kali ini kita berkunjung ke tempat teman kita yang satu ini. Ini bisa dikatakan pengusaha iya, musisi juga iya, dan masih banyak lagi. Jadi apa yang akan kita obrolkan, simak baik-baik. Oke, langsung saja. Mas Robi. Ya, Mas Robi. Ini nama lengkapnya siapa, Mas Robi? Nama lengkap saya Robi Sugeng Riyadi, Mas. Robi Sugeng Riyadi. Kenapa kok ada Sugengnya di situ? Nah, itu karena terah dari bapak. Oh, bapaknya bernama Sugeng. Bapak ya. Jadi kalau nggak salah 3 bersaudara ya. 3 bersaudara. Tiga-tiganya semua pakai Sugeng semua. Pakai Sugeng semua. Kenapa? Ini sangat menarik sekali. Jadi Mas Robi ini termasuk apa ya? Bisa dikatakan masih muda. Jadi umurnya berapa Mas Robi? 22. 22. Jadi 22 tahun. Mas Robi ini jadi dalam umur 22 tahun ini Mas Robi ini sudah terjun ke dunia usaha ya. Apa usahanya? Kita simak. Oke, bisa diceritakan Mas Robi. Ya. Nama usahanya ini sebenarnya dulu tuh lahir dari musik sih, Mas. Musik. Nah, jadi namanya El Cowboy kan. Nah, kenapa kok namanya tuh El Cowboy? Jadi emang dulu tuh kan kita 3 bersaudara. Kebetulan semuanya tuh bergerak di musik sama di usaha lah. Jadi hobinya sama. Hobinya sama. Tiga-tiganya sama, senang musik lah. Senang musik semua. Terus kan ada nih main sama temen. Oh, ini musiknya menarik kan, dulu musiknya pop. Terus mulai 2015 tuh mulai kenal sama musik-musik all round lah. Top 40, top 40, country dan lain sebagainya. Terus kalau ada topi-topi kayak gitu dulu ya, topinya topi cowboy itu. Sebenarnya nama cowboy sendiri itu adalah gembala sapi. Nah, kita bertiga kan bergerak di bidang itu, terus kita ada ide ini menarik masuk. Kelihatannya kalau dibikin usaha kecil-kecilan gitu, Allah berani. Jadi usaha kecil-kecilan dulu sih. Berawal dari 2015 itu di rumah sini. 2015 di sini. Bapak talasnya di sini. Bapak talasnya kita di sini dulu. Tuh El Cowboy dari Minim. Nanti ada fotonya juga yang 2015 itu ada fotonya. Jadi semacam dulu tuh waktu itu masih gantian, masih sering 3 bersaudara itu masih gantian jaga dan lain sebagainya, sampai sekarang punya teman-teman yang bantu juga gitu. Berarti seperti bisnis keluarga dikelola bersama kakak adik gitu. Ini Mas Robi ini kan usahanya kafe ya. Jadi di kafenya Mas Robi ini pangsa pasarnya anak muda ya Mas ya? Iya Mas. Dulu pangsa pasarnya anak muda karena sudah berkembang lagi di tahun-tahun 2020 akhir nih, tambah soto sama ayam. Jadi kalau dulu tuh El Cowboy itu kita mainnya di American food kayak burger, terus sosis-sosisan kayak gitu, terus menu anak muda lah, menu kekinian ya. Menu American food kayak gitu. Tapi enggak ini ya, pada waktu itu jadi memang tujuannya anak muda dulu. Iya. Kalau 2020 tadi kan udah mulai masuk soto, terus ayam. Iya. Nah, ini kan kalau luar biasa ya. Jadi dari bisa dikatakan kan awalnya kan menu kecil ya, menu snack.
next menu sosis, terus burger. burger. Nah itu setelah itu kan langsung dia kan terjun ke menu besar kan. Nah tentu saja kan harus ini ya explore, harus belajar ini. Nah itu gimana ya? Kok kan ada mungkin suatu pertanyaan ya. Wah ini pasti akan sulit banget kan, ya kan dari segi menu otomatis kan belajar lagi kan. Nah itu gimana? Kok bisa menemukan menu-menu yang Nah. sekarang ini? Oh ya gini Mas, kan kita bertiga selain hobinya musik, kita juga hobi makan. Hobi makan. Sama. Sudah ketahuan yang kakaknya yang juga. Kebetulan juga hobi makan, terus sering nih lihat konten-konten di YouTube. Nah, terus lihat konten di YouTube, di sisi lain kita juga suka jajan. Misalnya kita jajan di Karanganyar. Sambil belajar ya. Contoh, belajar dari lapangan. Semuanya terbentuk dari lapangan. Jadi rasanya kok ini di sini seperti ini, di sini terus Gimana? terus kita coba sendiri, kita review sendiri. Ya bareng-bareng sama bertiga. Jadi nggak ada ini ya apa salah satu kursus atau nggak sekolah di apa namanya apa itu? Nah, Chef. chef itu nggak ada. Tata boga mungkin. Kata bertiga. Itu tadi Mas. Mas Sofi kan dari review ya, dari pengalaman itu, dari makan. Termasuk Mas Roy yang suka makan tadi. Pengalaman lapangan. Menemukan rasa. Kita pasti coba-coba mau membuka ini. Ya, menemukan rasa khasnya El Cowboy atau soto apa? Soto Mbok Nom. Bok Nom ya. Nanti kita kulik ya. Bok Nom itu riwayatnya seperti apa. Itu membutuhkan waktu berapa percobaan atau berapa hari, berapa jam atau mungkin berapa tahun, Mas? Ya, ini cuma beberapa minggu sih, Oh, Mas. minggu. Karena yang menarik tuh kita pakai koyanya tuh. Nah, Oh, itu koyanya payau. tuh koya Khas. koya Koya itu soto bumbu. Lamongan kayak. Kayak khas bumbu Lamongan tuh Mas. Bumbu Kalau- rempah ya. Iya, kayak semacam rempah. Enggak tahu asalnya pokoknya koya lah. Bukan koya yang itu. Kayak balabelnya si koya gitu lah. Jadi Oh, iya. hanya beberapa minggu gitu. Iya, beberapa minggu tuh. Jadi menemukan itu terus untuk yang dulu sebenarnya di El Cowboy belum ada menu soto dan ayamnya gitu. Belum ada, Mas. Untuk pertama kali bukanya itu di mana, Mas? Pertama kali Yang soto atau kalau yang soto tuh langsung di Alkohol, Oh, Mas. langsung. Cuman kalau ayam di rumah sini dulu. jadi perintisnya pertama di sini. Iya, semua berawal dari rumah sini sebenarnya. Terus kan gini, pelanggannya pasti kan kok kesini nggak ada. Bagaimana apa namanya promosi dari tim marketingnya memindahkan sini ke sana itu gimana, Mas? Nah. Apa dengan kasih apa panah pindah? Nah, Mas. Pindah toko sebelah atau gimana gitu. Mungkin atau pakai telepati atau ilmu Kalau itu kan lebih ke ini Mas, kan teman-teman sekarang mainnya pakai gadget ya. Oh, iya, iya. Jadi Sosial media. Sosial media. Oh, di rumah nggak ada sih. Kebetulan kan kita lebih tahu lamanya di El Cowboy. Oh, iya. Jadi teman-teman ketika pindah pun nega ke sini ke sana karena ada dua tempat yang emang teman-teman di wilayah sini itu udah tahu lah tempat mana rumah nih, mana apa nongkrong. kafe ya buat nongkrong kayak gitu sih Mas. Siap. Terus gini, Mas, kan itu ada beberapa menu, ada 3 maksudnya yang di plakat ya, saya lihat itu. Bagaimana tim El Cowboy membagi menu dan waktunya? Maksudnya apa? Memang soto itu secara dari pagi sampai malam atau bagaimana, Mas? Oh, kalau soto itu emang kita pagi karena emang mangsa pasarnya tuh enaknya pagi ya main kuah-kuah gitu. Terus kebetulan ada apa namanya gorengan. terus ada bapak-bapak yang naik sepeda itu, jadi mungkin Wes. barangkali nanti teman-teman yang itu mampir lah. Ternyata kok setelah weekend tuh emang beneran ada yang mampir, yang olahraga pagi tuh kayak gitu Mas. Terus siang tuh kita ayam. Kalau ayam lebih full sih Mas, dari pagi sampai malam gitu. Cuman yang pokoknya itu soto pagi itu pasti menunya masih fresh semua. Cuman kalau malam kan ya misal ada sisa tapi tetap fresh, kita masak iya. baru kayak gitu. Siap. Ini Mas ya tambahan. Untuk soto kan menunya menu baru. Ada gak kesan pertama yang tim El Cowboy rasakan ketika menyajikan menu terus yang hadir? Saya lihat kemarin itu banyak. Itu bagaimana rasanya?
Nah, itu kemerungsung Mas. Karena sing ngejangan soto. Sing ngenget soto itu Mas. Ya. Nah, terus ngenget soto lah Kan lucu ya. Ya, wah, ya, istilahnya pokoknya, sing ya. selomot tangane, sing kuwahe jeglok dan lain sebagainya. Mas. Pokoknya intinya pas ketika buka soto ini tantangan yang baru buat tangan. baru, Karena ya, melocot siap, kabeh siap. kan, Mas. Ini saurungi bledosan minyak, iki terus kena siap. kuah soto. Oke, itu tadi terkait pengalaman pertama. Ya, yang saya ulik depan tadi pemilihan nama kenapa harus Mbok Nom. Nah, Apakah terinspirasi dari sebuah film atau gimana gitu ya? atau mungkin punya cita-cita punya Mbok Nom. Nah, ini kawan-kawan perlu tahu ini. Ya nih. Ini Apa emang punya Mbok Nom? nama Mbok Nom kembali lagi ke awal sih. Semua nama itu menurut saya berawal dari inspirasi, sebuah inspirasi. Terinspirasi seperti kata Mas Sugeng tadi. Jadi kalau El Cowboy tadi dari musik, Nama kita sama ya? tengahnya Mas, tengahnya sing padha tok. Nah, kalau El Cowboy tadi terinspirasi dari musik, terus kalau Mbok Nom itu dari terah keluarga. Oh iya. Jadi Mbok Nom itu adalah panggilan Mbah dari orang-orang sekitarnya. Mbah Marto, panggilannya Mbok Nom. Nah, nanti barangkali terus Mbok Nom ini dipakai tuh jadi hal yang menarik kayak gitu. Oh, Mbok Nom. Kebetulan Mbok Nom tuh sering jadi bahasan Iya. orang-orang. Kita pakai aja. Ini buat- jadi ketika saya buat status WA di tempatnya Mbok Nom itu sudah komennya luar biasa. Wis duwe Mbok Nom, wis duwe Mbok Nom. Sangat berani sekali. Marketnya itu dapat gitu Mas. Dan namanya unik. Itu Kebetulan lambangnya itu siapa itu Mas? Terinspirasi siapa itu? kalau lambang itu hanya simbol aja sih, Oh, simbolis saja. Jadi emang kesannya Mbok Nom kan dandannya Iya. seksi-seksi. Oh, dapat. Tapi tetap halal. Oh iya. Siap. Ini Mas Robi ya. Untuk selanjutnya kan tadi kita sampai ayam Mbok Nom. Terus itu kan ada menu yang ayam Mbok Nom. Spesialis keunikan dari ayam Mbok Nom itu apa? Kalau dari ayam Mbok Nom tuh kan tadi Mbok Nomnya udah Iya, dijelasin Mas ya. ah. Kalau ayam Mbok Nomnya tuh kita lebih main ke tulang lunak. Oh, Jadi ayam Mbok. ada ayam Mbok. Kan namanya ayam Mbok Nom. Itu jadi ada bebek, ada menrok, ada ayam kampung, ada yang potong. Semuanya lunak semuanya. Jadi iya. sampai ke akar-akarnya bisa dimakan. Tapi yang masak agak lunak juga kan? Enggak. Enggak lunak kan? Nek lunak malah melu gosong gitu kayak gitu. Wah, ini masak iki. Oh iya. Iya. Halo, Mas. Ini ya tadi siapa Mas? Yang dari belakang tadi siapa Mas? Nah, ini Iya. Ini. Siapa ini Mas? Ini siapa ini Mas Robi? Adiknya, Lah kakaknya. ini adalah salah satu chef andalan Oh, ceritanya Jadi ini Mas otaknya El Cowboy Nah, ini. di menu lebih ke tukang masak sih Mas. Ini salah satu Ya. sugeng yang tadi. Iya, salah satu Ini sugeng yang sugeng disebutkan. Satu, Yang besar. dua, atau satu. Sugeng 1, sugeng 2 Nah, yang ketiga di di kafe. sana di kafe. Iya. Jadi, Spesialis bumbu memang- dapur. Nah, ini chefnya El Cowboy ya, ini Iya, Mas. Jadi ini adalah tim lebih yang di office dapurnya. Kalau saya lebih ke ya paham bumbu dapur, tapi saya lebih ke apa namanya kayak semacam brandingnya. Jadi kayak semacam Promotion, promosi Marketnya Mas Robi yang chefnya yang Mas paham. Sugeng, Mas Roy. 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 Sugeng semua Mas. Jadi ini ya, jadi sebelum terjun ke kuliner, otomatis kan ya kita lihat backgroundnya dulu kan. Jadi backgroundnya Mas Robi itu kalau pendidikan formalnya ini apa ini Mas? Saya Robi? masih kuliah nih Mas. Hmm. Semester 8 akhirnya masuk semester 9. Jadi saya kuliah di seni Mas. Seni Musik, Musik, etnomusikologi. Jadi itu semacam jurusan yang emang bener-bener melestarikan musik-musik tradisi. Jadi semua jenis Genre musik di masuk situ. semua. Lebih ke teksnya sih Mas, teks keilmuan musiknya. Jadi prakteknya itu 40%, kalau teorinya 60%. Wah, ini ngomong musik lah cocok ini. Ini orang penikmat musik semua. Jadi
Jadi bisa di kolaborasi tentu saja ya. Bisa, Mas. Di kafe kan Oh ada, iya, kebetulan kafe itu ada live musiknya juga. Nah, ini yang ada live musiknya juga. yang isi juga teman-teman sendiri, teman-teman dari Batu Jamus. Kadang ya ada sih teman. Jadi ada beberapa pengalaman tertentu terutama dari kita bertiga malah. Jadi emang dari dulu disengaja sama keluarga itu ya, kowe makame ngene, kowe makame ngene. Jadi makan apapun mungkin nek wong Jawa ngarani keplek ilat ya. Keplek ilat. Berarti memang jiwa makannya itu Jiwa makan dari kecil. Kalau saya Kelihatan. lahir aja udah Kelihatan. Medine nek dadi guru BK gak patut tekek Mas. Ya, Nah, terus untuk kerjasamanya sama bertiga emang komitmen dari dulu, Mas. Dari kita buka El Cowboy di sini 2015. Awalnya di Awalnya di sini. sini. Kita dulu pernah jualan susu ya. Susu segar di Jamus. Susu segar terus jualan jus ya? jualan jus juga. Jualan pokoknya apa sing didol apa sing ketok nyang kene urung enek kita jual. Jualan es batu. Jualan es batu. Pertama dulu malah jualan es batu. Jadi waktu aku kecil, Mas. Es batu es kucir saya dititipkan ke SDSD ya. SDSD terus itu wong sawah itu dari 2001 malah 2001 udah Jadi Saya lihat enggak, maksudnya mungkin kan tadi kan didikan orang tua juga ya. Jadi berarti dari orang tua ada ini ya, entrepreneurnya kan mungkin ditanamkan ke anak. Kamu tak ajarin ini, gue tak ajarin ini, dan gue mandiri atau apa memang seperti itu, atau memang ini keinginan bertiga. Ayolah kita harus kita apa ya, kan ada niat ya. Mungkin kalau bicara skill atau teknik kan gue pikiran Gary ya. Yang penting kan kita start dulu ya. Awalnya memang begitu dirembuk bertiga atau diarahkan orang tua, atau tiba-tiba mengalir ketemu langsung, wah iya space ini di depan rumah kan ada space. Maksudnya kan kayak gitu ya. Oke lah kita kasih ini, kita jualan ini. Sebelumnya kan udah dimulai dari jual es tadi, es batu. Nah itu gimana itu? Prosesnya itu loh, proses. Kalau prosesnya kalau orang tua itu lebih gini sih Mas. Kalau almarhum bapak ya, itu lebih ke mental. Jadi gimana cara ngadepin lapangan. Kalau jiwa entrepreneurnya itu malah dari si ibu. Jadi ibu emang udah jualan kayak gitu. Jadi kalau si ibu itu lebih ke semacam kayak jualan kok kita coba kok kelihatannya menarik lah. Kalau yang dari almarhum bapak itu lebih mental. Jadi mental kita tuh apa sih yang di Jamus tuh belum ada, cobalah kita nyoba yang belum ada, kayak dibilang tadi susu segar. Nah terus mentalnya emang dulu awal agak gini sih Mas, agak apa ya namanya John. Nah terus ya mau nggak mau kita harus Akhirnya, tetap pelanjutan terus ya. terus di lain kita juga hobi makan, hobi musik, udahlah ngapain kita nggak bergerak di bidang yang kita sukai aja kan. Oh iya. Jadi Ini kan kan lebih apa namanya, lebih semangat, lebih excited. kalau dilihat dari background kan orang pendidikan semua ya. Alhamdulillah. Enggak, maksudnya kan formalnya kan di dunia akademisnya kan ngajar, ya kan, mendidik. Nah itu otomatis kan ilmunya kan hilang ya, jadi nggak berguna itu. Sekolah larang udah kan guru ilmu nih. Nah itu apa istilahnya, wah ngerti ndek ben sekolah iki, ngerti aku sekolah iki bisa dicake ning iki, gitu loh maksudnya. Kalau dari saya Mas ya, kalau kuliah itu saya buat matengin pikiran. Jadi misalnya nih, kalau dari SMA kan kita nggak diajarin buat caranya tanggung jawab, tapi ketika kuliah kan kita bagaimana kowe sing butuh dosen, bukan dosen sing butuh. Misalnya kalau di SMA tuh guru ngajar ya murid nggak datang dicariin, tapi kalau kuliah kan beda. Jadi lebih melatih kemandirian, matang ke pikiran dengan referensi akademisi, bahasa-bahasa diksi dan lain sebagainya. Terus terbentuklah lapangan. Jadi kalau ilmu yang paling tinggi itu sebenarnya malah dari lapangan kalau menurut saya sih Mas, dari lapangan, pengalaman. dari pengalaman dan pengalaman. Ya paling enggak kan buat attitude ya, kita kan punya attitude moral juga. Tentu saja kan beda sama mungkin
teman-teman yang ya, mohon maaf ya, mungkin yang di bawah mas-mas ini yang nggak bisa sekolah kan mahal. Nah itu tentu saja kan apa ya, apa itu kalau nggak dari orang tua atau apa keinginan diri sendiri untuk belajar kan susah juga. Nah terus untuk yang ini Mas Roy ya, ini kan di El Cowboy kan spesialisnya di menu masak-masak ya ini. Wajan. Nah ini kok bisa menemukan ini ya, istilahnya gonge itu kan nggak gampang segampang itu masak. Ya mungkin masak bisa lah, udah goreng, nasi goreng, tapi kan harus ada ini racikan yang spesial paling enggak. Nah itu apa belajar dari khusus gitu maksudnya belajar Mas dulu sebenarnya pernah sih ikut 1-2 kali, kebetulan kan ada saudara yang punya rumah makan juga. Nah kadang dulu waktu liburan sering ke situ main. Jadi kita selain liburan juga dapat resep, dapat ngerti carane masak piye. Nah terus kalau untuk menu di El Cowboy sendiri itu kan prosesnya panjang yang tadi Mas Robi udah perjalanannya panjang banget. Jadi kita emang agen perubahan kalau boleh dibilang. Jadi tahun ke tahun berubah. Enggak cuma itu. Jadi kita pun yang mengawalinya. Kene rongene awak dhewe kudu wis. Kene rongene. Bahkan ada kita waktu 2016 kalau nggak salah ya. Ketika itu sedang bumi-buminya bakaran ya Bu ya. Bakaran ya. Proses bakar, semuanya ikut-ikutan. Otak-otak bukan otak. Burger apa semua ada beberapa yang punya itu. Jadi satu daerah dari terminal sampai ke sana semuanya buka kayak gitu. Ya alhamdulillah kita bertahan beberapa tahun. Udah 5 tahun lebih. 5 tahun lebih Mas. Bakar itu masih 2014 sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Bahkan sekarang pun dengan menu-menu yang umum sekarang seperti soto dan ayam, bakarannya sama burger masih dicari. Masih jalan terus. Padahal tak delik nih lho Mas. Sik ojo terbakaran sik. Isi Dhewe nyoba ngubah statement masyarakat. Oh iya, El Cowboy iki ora mung nggih tongkrongan tok. Iki lho, Nah, itu gimana lho. Gimana wong tua ya iso. Bahkan teman-teman kita sendiri pun ya Mas ya yang tua-tua, aku main nongkrong namu izin. Mergo. Ya, jadi kita mengubah paradigma masyarakat. Oh iya, El Cowboy saemu wis umum. Semua bisa masuk lah. Kalangan bisa masuk. Ya, dan itu prosesnya juga lumayan panjang Mas. Nah ini sangat menarik karena soalnya apa? Jadi nggak semua orang ya, nggak semua insan individu yang masih muda-muda seperti Mas Roy, Mas Robi berani terjun ke dunia bisnis. Nah padahal di saat seperti ini ya, ini yang masa pandemi ini otomatis kan kita kan harus ini ya, mungkin ada ekstra, ada rasa takut. Terus ini kok melaku kurang. Dulu oke lah, dulu karena kan sebelum pandemi kan. Nah, ini untuk menyikapi hal ini apa ada trik atau tip atau gimana? Biar supaya tentu saja kita kan ya masalah kan ini regional, semua kan kena. Otomatis ekonomi kita kan juga berpengaruh banget. Berat. Ya bisa survive, bertahan itu. Nah itu ya sebenarnya tinggal kemauan dan kemampuan kita Mas. Jadi kalau kemauan kita lah wani kurang, optimisme kita. Jadi ketika pandemi datang terus piye iki kok ora dibuka kok ngene. Nah, terus ada strategi lain yang harus dijalankan supaya dagangan kita atau produk kita tetap berjalan. Ya salah satunya itu tadi. Bertahan. Salah satunya yang ngomong rasanya yang dia itu tadi. Jargonnya dari beberapa pemerintah. WFH, work for home. Anda beli saya doli. Yang dinggone tak terke. Jadi bukan Anda jual saya beli ya. Itu zaman dulu. Nah itu tadi Mas. Jadi tetap ada strategi-strategi yang kita perbarui, kita
intinya pelayanan ke customer itu nomor satu. Berarti ini ya jemput bola ya. Berbola Mas. Jadi Kita nggak malu untuk jemput bola Mas. ya apa itu otomatis kan semua ngefek ya, bukan di kuliner ya, semua kena ya. Nah, yang apa menjadi kekuatan berarti ya gadget, yang sosial media, sosial ya. media. Tetap mainnya kita media sosial. Promosinya di sosmed itu yang paling mengenakan untuk waktu-waktu saat ini ya. Namanya bisnis ya, kita terjun di dunia bisnis pasti ada lah ya persaingan bisnis. Nah, tentu saja mungkin ada kerikil ya, tanda kutip ya, mungkin ada gesekan, ya enggak gesekan apa namanya Mas? Gerunjalan. Gerunjalan. Itu pasti ada ya? Ada. Pasti ada. Nah, pernah nggak suatu ketika mungkin tonggo atau temen yang mungkin bisnisnya sama nih, kuliner nih. Nah, gara-gara mungkin El Cowboy rame. Nah, terus inilah ada apa ya? Bisikan setan ya. Jadi buat ini Mas Roy itu ada juga ya. Ada. Itu gimana itu Mas Roy? Ini jadi ada ini Mas. Ada cerita jadi seperti ini Mas. Kalau di film itu ada film SpongeBob SquarePants. Jadi kita di restoran SpongeBob ya. Krusty Krab. Krusty Krab lah, di Krusty Krab jadi ada musuhnya namanya Plankton. Plankton Cambaget dan itu juga restorannya kan juga tidak jauh dari situ. Artinya kan ya intinya dalam berbisnis kita juga mengalami seperti Mr. Crab yang resepnya dicuri terus si ada juga berarti. Ada. Kan bahkan sampai difilmkan itu. Jadi gimana apapun usahanya, di mana tempatnya, plankton itu masih tetap ada. Plankton sosok bentuk iso lewat jalur darat dan lain sebagainya itu di film pun ada gitu loh Mas. Jadi tetap hal seperti itu ya ada lah, tapi ya wis lah kita terabas terus. Tapi pernah ya sampai gontok-gontokan itu? Oh, enggak sih Mas, kita lebih ke perang dingin. Kalau bisa jangan perang. Apa? Di Indonesia itu orangnya damai. Tapi jangan perang, nggak usah perang. Biarkan saja, kita tetap lanjut. Kita juga tetap lanjut Mas. Konsisten aja. Konsisten. Dari konsisten bahkan ada yang beberapa bahkan bisnis ya, beberapa yang mau kita mengeklaim beberapa dari produk kita. Ini gunaku, tapi diklaim beberapa itu kan Kemasannya aja yang beda. diklaimnya itu. Dan itu pun juga kita tidak tahu lah kok enak yang kono. Tapi setelah kita ya wis lah, enggak masalah mau dhewe ya dodol fine-fine lah. rezeki orang kan Sudah ada yang ngatur. Selain ada yang ngatur sudah ditentukan. Sudah ditentukan. tinggal kita menjemput rezeki kita masing-masing. Mindsetnya yang mana? Kita anak damai kok. Kita tak damai. Anak rikil. Sudah ditentukan. Besar kecilnya itu kan ditentukan. Jadi untuk ke depan ini Mas, berdua ini ya, tentu kan ada arah ke depan. Nah itu mau di kemana ini? El Cowboy-nya itu nanti oke, saya punya planning itu nanti tak bikin gini. Habis ini mungkin tahun depan. Ini udah 2021 loh. 2020. Nah, ya. Ya proses panjang itu ya Mas ya. Tetap planning untuk ke depan kita banyak sekali Mas. Dengan harapan mudah-mudahan ke depan kan pandemi itu semakin berkurang atau mungkin hilang lah. Ya harapnya ya semoga cepat hilang. Kalau gerakan ke depan ya pengennya gini Mas, El Cowboy itu nggak sekedar jadi kafe dan resto makan aja. Jadi kita bergerak di full entertain. Jadi ada hiburan di situ ya. Ada hiburan juga termasuk kita menyediakan paket full liburan plus makan dan lain sebagainya. Jadi Untuk liburan maksudnya gimana? Hiburan. Oh, hiburan. Jadi kita buat paket-paket misalnya ada ada pengunjung nih yang datang terus kok ini bandnya bagus, makannya juga enak. Kita mau dibawa kemana? It's okay. Bahkan kita
barangkali nanti bisa kerjasama dengan produk-produk yang udah besar, kita buat event-event outdoor alam, kita barbecue di alam kayak gitu sih. Jadi nggak sekedar kafe sama resto, pengennya seperti itu, tapi semoga nanti Ya semoga Gusti Allah di story ya semoga diridhoi ya. itu sama Gusti Allah. Nah, jadi teman-teman ya, ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi memang awalnya dari bisnis keluarga. Untuk Mas Roy dan Mas Robi, ini kan tentu saja menjadikan inspirasi buat mungkin teman-teman ya. Semoga. Nah, itu mungkin ada pesan atau kesan disampaikan di saat-saat seperti ini kan sangat ini ya. Orang mau bangkit aja udah susah. Kalau pesan dari saya ya yang penting tetap semangat, ya. Tetap semangat. Tetap optimis, berpikir positif dan jangan menyerah, tentu saja dengan doa, dan doa orang tua itu Nah, itu yang paling Paling penting ya itu. Doa orang tua itu diijabahi. Dan kita tidak boleh menyakiti orang tua. Jadi sama-sama mendoakan. ya, Intinya di situ Mas. Mas Robi, Kalau dari saya lebih mental sih. Jadi mental harus terkuat, terus apapun yang terjadi ya udah kita selalu minta tolong. ya, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim sama Gusti Allah. Karena emang mental itu menurut saya paling penting. Karena ya tahu sendiri Mas ya, bukan kok saya apa-apa, cuman emang keadaan lapangan tuh kalau mentalnya nggak kuat, Nah, itu susah ya, bisa down ya. ya Apalagi di dari dunia. berbagai sisi mungkin ya, nggak makan aja kayak gitu kan. Musik pun kan sekarang pandemi terus Semua terdampak bisa lah. sampai pembangunan mentalnya wah nanti kalau gini dan lain sebagainya. Kalau dari saya yang kedua mental harus tetap maju sama berdoa. Oke, teman-teman, ini sangat menarik sekali ya. Ini kalau saya pribadi, ini sangat menginspirasi sekali. Teman-teman pasti juga ya ini sangat luar biasa ya. Orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Amin. Jadi seneng saya ngelihat ya teman-teman yang masih muda, karena enggak ya mungkin banyak sih ya, banyak yang apa itu backgroundnya dari orang yang mampu, tapi untuk terjun seperti ini kalau enggak diawali dengan ini ya semangat dan ya, tekad yang tinggi kan kayaknya enggak mungkin. Jadi saya sangat membuat saya pribadi istilahnya membuat ini semangat baru lah. Jadi kita bisa belajar dari banyak orang ya, walaupun umur kan nggak jadi masalah ya. umur bukan jadi Umur bukan patokan. jadi patokan, karena kan banyak juga yang umurnya lebih dewasa tapi nah, maksudnya umurnya lebih tua tapi pemikirannya kan nggak dewasa kan juga belum dewasa. Oke teman-teman, kalau mau nongkrong ya, jadi bisa berkunjung di El Cowboy. Nanti ada ini ya, ada ya, Itu Jamus. ada Jedris. Deskripsinya. ya di Mungkin bisa dikasih Kalau tahu komentarnya. lokasinya. Lokasinya sebelum lapangan Jedris arah ke Kemuning. Di sebelum pertigaan arah ke sana ke Karanganyar, kiri ke Muning. Jadi sebelumnya itu. Jedis Mas ya. Jedris. Jedis. Jedris Batu Jamus Untuk kecamatan. komunitas bisa ya sih. Komunitas wah Bisa kita sekali, beberapa kali bisa sering dikunjungi komunitas Mas, komunitas mobil dan lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa tetap semangat. Salam sukses untuk kita semua. Salam Sela esuk.